Teman-teman mahasiswa dan sahabat Zen yang saya banggakan, ketemu lagi dengan saya. Di video ini saya ingin menjawab satu pertanyaan. Sebenarnya ingin menjawab beberapa pertanyaan, tapi mungkin perlu kita bagi saja. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang belum tuntas ya dijawab dalam kesempatan forum perkuliahan di kelas kita di Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura. Saya buatkan videonya ini supaya manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat awam, masyarakat umum, supaya apa yang kita laksanakan di ruang kelas ini juga bisa menebar manfaat untuk teman-teman kita, masyarakat kita di luar sana. Yang kita diskusikan kemarin tentang perkawinan siri ya, hukum perkawinan siri yang banyak terjadi di masyarakat kita ya. Motivasinya beda-beda ya. Ada yang karena sangat sayangnya ya, sehingga kepercayaannya begitu tinggi hingga tidak menyadari bahwa perkawinan ini adalah salah satu bentuk perjanjian dengan risiko sangat tinggi ya. Sehingga tidak cukup modal kepercayaan, walaupun kita sangat sayang, tapi juga perlu ada perlindungan hukumnya begitu. Motivasi yang lain mungkin kita juga mendengar ada motivasi pemahaman keagamaan, di mana ada banyak orang menganggap selama sah menurut hukum masing-masing agama maka sudah selesai perkawinan itu begitu ya. Nah ini juga menjadi beberapa alasan kenapa orang kemudian masih mau berlama-lama atau merasa cukup melakukan perkawinan siri. Kemudian alasan yang ketiga, seperti yang didiskusikan pada minggu yang lalu juga dikatakan bahwa karena persoalan waktu, ya, waktunya belum tepat untuk menikah resmi, dicatatkan begitu, diramaikan, dirayakan, kemudian mereka memilih menikah siri dulu ya. Ya karena waktunya belum tepat, misalnya masih kuliah ya, belum siap, kemudian mereka menjalaninya dengan cukup melakukan nikah siri ya. Itu beberapa motivasi yang biasanya menjadi alasan mengapa mereka melakukan perkawinan siri begitu. Baik sahabat Zen yang saya banggakan dan teman-teman mahasiswa juga yang juga menyaksikan video ini. Kalau berbicara perkawinan siri, dari namanya saja mungkin kita paham perkawinan siri itu perkawinan yang siri ya. Siri itu kalau dalam bahasa Arab rahasia gitu ya, tidak ditampakkan kepada banyak orang ya. Atau dalam bahasa undang-undang kita, perkawinan siri itu dapat dipahami sebagai perkawinan yang tidak dicatatkan ya. Tidak dicatatkan di kantor catatan sipil atau di petugas pencatat perkawinan di KUA masing-masing begitu ya. Itu yang paling mudah untuk memahami pengertian perkawinan siri ya. Baik sahabat Zen dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kita coba pahami lagi beberapa pasal dalam undang-undang kita yang sudah pernah kita pelajari bersama. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, pasal 2, di situ dijelaskan dengan sangat jelas dan tegas ya bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan masing-masing hukum agama atau dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu ya. Itu ayat pertama. Jadi berdasarkan ayat pertama pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, perkawinan itu dianggap sah atau dapat dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan masing-masing hukum agama yang dipeluk oleh pasangan yang bersangkutan ya. Itu sah menurut ayat 1 pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Tetapi perlu diingat bahwa kita juga harus baca ayat 2 pasal 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Dalam ayat 2 itu juga ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan itu dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sahabat Zen sekalian, perlu dipahami kembali, syarat sahnya perkawinan ini ternyata dibuat 2 ayat. Ayat pertama harus dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing. Kemudian ayat yang kedua, tiap-tiap perkawinan yang dilaksanakan itu sejatinya dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dicatatkan di kantor catatan sipil atau dicatatkan ke petugas perkawinan di KUA. Namun demikian, ada yang berpendapat bahwa ayat 2 ini hanya masalah administratif, bukan masalah yuridis, begitu ya. Masalah yuridis itu sebenarnya ada pada ayat 1. Jadi yang penting sudah dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing, maka secara yuridis dia sudah sah perkawinannya. Sementara ayat 2-nya itu hanya masalah administratif saja. Dan itu bisa diabaikan atau bisa ditunda, begitu ya, kalau ada yang bilang begitu ya. Ada yang bilang seperti itu ya, makanya mereka nikah siri dulu, yang penting sah dulu berdasarkan hukum agamanya, kemudian pencatatannya bisa menyusul belakangan ya. Ini juga menjadi salah satu pendapat yang cukup kuat begitu ya. Saya tidak menyalahkan yang berpendapat seperti itu, namun sebagai akademisi hukum yang belajar hukum, kemudian juga belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di lapangan ya, saya pikir cukup cukup tahu lah ya persoalan yang terjadi di lapangan. Ternyata mereka yang melaksanakan perkawinan siri ini juga mengalami kerugian-kerugian ya. Misalnya saya ada kisah ya, tidak perlu saya sebutkan namanya dan tempatnya. Ada 2 mahasiswa berpacaran ya. Kemudian mereka berdua tidak mau melanjutkan hubungan mereka dengan pacaran, tapi ingin meresmikannya dengan nikah, walaupun nikahnya itu dilakukan secara siri begitu. Jadi yang laki-laki sudah hampir selesai, bahkan sudah selesai ujian skripsi. Kemudian yang cewek ini ternyata masih semester 4 kalau nggak salah, semester 6 ya, antara 4 dan 6 yang saya tahu begitu. Nah, awalnya mereka saling percaya ya, karena saling mencintai ya, sudah sangat mesranya ya. Mereka tidak pernah menduga ada kondisi-kondisi di mana perkawinan itu ternyata bermasalah begitu ya. Karena pada saat liburan panjang ya, keduanya pulang ke kampung halaman masing-masing ya. Kemudian pada saat mereka kembali ke kampusnya, ternyata sang cewek yang datang duluan menunggu dengan harap-harap emas. Kenapa suami yang dinikahinya secara siri itu tidak juga pulang-pulang begitu ya. Ternyata dia mencoba menghubungi ke beberapa temannya, nomor teleponnya tidak aktif begitu ya. Nyaris hampir 1 bulan menunggu, tidak ada kabar. Tiba-tiba ada kabar bahwa si suami dikabarkan telah menikah ya, di kampungnya ya, karena telah dijodohkan sejak lama oleh keluarganya ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat merugikan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang dialami oleh cewek ini ya. Karena dia tidak pernah menduga ternyata modal kepercayaan itu tidak cukup ya. Karena memang sekali lagi perkawinan itu adalah perjanjian dengan tingkat risiko yang sangat tinggi ya. Salah satunya adalah kasus ini ya. Dia bagaimana ingin minta pertanggungjawaban suaminya sementara dia tidak punya dasar hukum terjadinya perkawinan ya. Karena dilakukan secara siri, tidak punya bukti fisik berupa buku nikah ya, karena memang tidak dicatatkan ya. Sehingga ini sangat merugikan. Sang suami dipaksa oleh orang tuanya karena sudah dijodohkan sejak lama dengan wanita lain gitu. Sementara pada saat yang sama si cewek ini sudah dalam kondisi hamil ya. Ini sekali lagi mengapa harus dipenuhi dua-duanya. Tidak cukup dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing, tapi juga harus dicatatkan, punya bukti fisik berupa buku nikah ya.
Untuk apa? Untuk perlindungan hukum. Seandainya di kemudian hari ternyata ada masalah dengan perkawinannya, seperti yang terjadi pada cewek yang saya ceritakan ini, bagaimana bisa menyelesaikan persoalan perkawinannya, karena tidak bisa membuktikan bahwa dia telah menikah dengan suami yang dicintainya. Jadi sekali lagi, untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal, maka harus dipertimbangkan dengan sangat baik, dengan bijak, bahwa perkawinan yang merupakan perjanjian dengan risiko sangat tinggi itu ternyata tidak cukup, tidak cukup hanya dilaksanakan berdasarkan modal kepercayaan, tapi juga harus dicatatkan untuk melindungi kepentingan hukum masing-masing. Saya kira sementara itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini secara tuntas di forum daring kuliah kita, karena waktunya terbatas, jadi saya baru bisa membuatkan videonya pada hari ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.